lu sempat mengalami banyak masalah. Oh iya. Dan akhirnya sekarang comeback lagi gitu. Lu Ya, alhamdulillah. cerita lagi nggak sih struggle lu seperti apa sama ini? Aduh, struggle-nya parah sih ya. Ya. Ya dari yang penting sih ya, gue juga pengen pesan ke teman-teman semua ya, sehat badan tuh nomor 2, yang pertama tuh sehat pikiran. Itu yang bikin kita tuh banyak banget, apalagi setelah era pandemi gitu, banyak orang-orang yang akhirnya tuh punya kepribadian yang beda daripada sebelumnya, dan itu menurut gue tuh harus sesuatu yang dipikirkan banget, harus concern. Jadi kalau teman-teman di sini punya apa, merasa nggak enak segala macam, tolong konsultasikan dengan ahlinya, jangan self diagnose, itu penting banget yang pertama. Yang kedua adalah harus mau bahwa diri lu tuh harus, yang nolong diri lu ada diri lu sendiri gitu, biar lu bangkit dari masalah gitu kan. Selebihnya adalah pikirkan orang-orang sekitar. Salah satu cambuk gua adalah pegawai gua 12 orang dan adik-adik gua yang masih kuliah sama keluarga gua yang harus dibiayain. Jadi cambuk gua tuh cuma mereka. Jadi nggak bisa lama-lama nih gue kayak dia nih, gue harus maju nih gitu kan, bagaimanapun situasinya, kerikilnya, ya gue harus lewatin apapun itu. Jadi yang bikin gue maju adalah mereka sih. Ya. Nah kan ini kan hampir setahun ya, Ya. coba masalah hampir setahun, dan lu maksudnya apa ya, lu ngapain aja gitu sampai akhirnya lu bisa Ya. bangkit lagi Ya. dan sekarang alhamdulillah bisa comeback lagi. Mungkin buat teman-teman media di sini yang, gue minta maaf banget sama teman-teman di sini yang japri gue atau japri manajer gue nggak di gubris, tapi emang gue lagi ngilang banget, beneran lagi ngilang dan nggak pengen ketemu manusia gitu, cuma pengen ketemu sama anjing gue. Jadi gue minta maaf banget buat teman-teman di sini, tapi apapun itu gue harus bisa melewati itu semua lah. Ya, tadi apa pertanyaan mas? Maksudnya lu hampir setahun ini tuh sampai lu bisa bangkit lagi, membuktikan bahwa ini Ya. ya gua nggak seperti itu gitu. Ya. Gue banget ya, sebulan itu kan gue kan dari pertama hal-hal yang ditunjukkan gue saat menyayangkan dengan tuduhan itu ya, gue tuh selalu dari awal tuh berkomunikasi dengan mereka, ayo kita cari solusi seperti apa. Setahu gue ketika orang ada masalah kan harus punya solusi gitu kan. Nah ketika ada pihak yang tidak ada pengen solusi itu, gue kayak tanya ini kenapa nih gitu kan. Padahal dari awal, dari hari pertama itu muncul, gue tuh udah membuka diri untuk yuk kita duduk bareng, cari keterangan bareng-bareng yuk. Tapi yang digubris. Nah pada akhirnya gue memilih jalan-jalan lain, dan jalan terakhir adalah yang seperti mas tahu kan, kepolisian. Karena semua cara udah gue, Komnas Perempuan, Komnas HAM udah gue suratin 3 kali, jadi nggak ada jawaban gitu. Jadi kayak, ini kenapa nih gitu Pak? Kok gue jadi kayak udah dipenggal duluan gitu. Serem gitu lah. Nah gimana cara bangkitnya? Tadi sih cambuknya adalah keluarga sama pegawai gitu. Mereka gue gaji full, ya kerjanya cuma YouTube-an doang aja. Gue gimana ya sebulan pertama tuh, setelah gue matiin handphone, kerjaan gue cuma main PS, gue banget main Tomb Raider sama ngobrol sama anjing gue. Tiap malam gue curhatnya sama anjing gue. ya ketika untuk comebacknya adalah hari ke-30 bulan pertama, gue tuh udah ngambil laptop, gue bikin konsep, termasuk film. Oh. Iya, gue harus bikin konsep apa ya kira-kira yang bisa gue lakuin. Karena kan ada beberapa pekerjaan yang terputus ya, mungkin 99% lah pekerjaan terputus. Jadi gimana caranya gue survive nih? Gitu kan. Maksud gue, orang yang bisa survive adalah orang yang apa ya? Adaptif. Iya, jadi gue adaptif dengan keadaan gue dulu, nerima dulu, baru gue lakukan apa yang bisa gue lakukan semampu gue. Jadi jangan langsung buat, tapi pelan-pelan dulu. Pertama nyusun konsep, ide-ide. Bulan berikut gue breakdown, bulan berikutnya gue ketemu dengan partner yang tepat. Ya udah, sekarang kebetulan gue juga udah gabung dengan F&B lah ya, jadinya F&B lain, jadinya sekarang gue concern di situ. Gue sempet dengar. Tapi lo untuk jadi kayak kurasi pertemanan lo nggak jadi ketahuan. Banget. Akhirnya lo sekarang balik Iya. sama teman-teman SMA lo. Surprisingly yang ketika gue jatuh yang nolongin orang-orang yang udah 20 tahun gak ketemu, datang ke gue tiba-tiba, termasuk kawan SMA, ada teman gue yang selalu marahin gue, ada namanya Syifa, anak almarhum Tuti Alawiyah. Dia selalu marahin gue soal religi ya, makanya sholat par gitu. Itu teman SMA tapi mereka tuh stay gitu, dan teman-teman SMA. Jadi ya gitulah pertemanan. Pasti kan kita akan ada pelajaran dari semua. Iya. Kalau sekarang sih gue, kalau mungkin pertanyaannya apakah gue akan memfilter, tentu. Cuma intinya gue akan baik sama orang aja.
meskipun dia jahat sama gue dan gak mau kenal sama gue, itu urusan nanti. Kayak gue pernah ada yang nyerang gue di sosmed, ketemu di jalan, gue sapa, tapi gue ajak salaman nggak mau, oh ya udah, gue nggak boleh marah, yang penting gue baik aja. Perkara dia benci dan gak baik sama gue, itu urusan dia. Dan sepertinya kayaknya lebih capek gak sih benci sama orang dibandingkan suka sama orang gitu. Kalau gue sih, gue gak apa-apa banget. Ada orang benci sama gue pun ketemu di jalan, yang entah itu artis atau segala macam, gue kan tetap apa. Akan jadi gue yang apa adanya aja.